warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Flores Timur. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Yohanes Oscar Paun, asal sekolah SMP Negeri Lembas Buri. Nama saya Rukaya Umar, asal sekolah SMP Negeri 1 Atap Basarani. Dan saya Elizabeth Kewa Sabon, asal sekolah SD Impres Goran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Oscar. Selamat pagi Bu Ellen. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Baik juga hari ini Pak Oscar. Jadi baik Pak Oscar, sebelum kita melakukan coaching, di awal kegiatan saya akan menanyakan beberapa hal terkait rubrik penilaian kita hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Terus kemudian bagaimana Pak Oscar mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana coachee akan merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi jangan lupa juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Jadi baik Pak Oscar, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan Pak Oscar kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mungkin kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang berikut adalah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Oscar. Dari kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Pak Oscar kembangkan secara lebih spesifik? Kompetensi yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan yaitu bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ya, baik Pak Oscar. Pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Oscar kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Oke, baik Pak Oscar, luar biasa sekali. Demikian dulu ya Pak untuk pra observasinya kali ini. Silakan Pak Oscar melakukan coachingnya terhadap coachee. Saya akan mengamati proses coachingnya. Terima kasih banyak Bu. Sukses untuk Pak Oscar. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Pak Oscar, selamat pagi Pak Oscar. Apa kabar hari ini Bu? Luar biasa baik, bagaimana nih kabar Pak Oscar? Sama, kabar baik-baik saja Bu. Kira-kira datang ke tempat saya mungkin mau ngobrol, tetapi kira-kira apa yang mau disampaikan? Oke, jadi saya meminta waktunya Pak Oscar sedikit. Saya ingin sharing begitu masalah saya mengenai pembelajaran di kelas. Oh boleh. Bisa Pak Oscar? Silakan. Oke. Nah ini masalah saya mengenai rendahnya minat belajar siswa di kelas. Kira-kira mungkin Pak Oscar mau mendengar sharing saya ini atau? Oh silakan saja Bu, mari kita obrolkan bersama. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk membangkitkan atau memberikan support kepada siswa yang memiliki semangat yang rendah? Oke, nah yang saya lakukan untuk membangkitkan semangat siswa mungkin saya mempelajari mereka punya minatnya, maunya mereka. Mungkin
apa ya, saya menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, Pak. Mungkin itu bisa membuat mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran untuk mata pelajarannya saya, Pak. Ya, luar biasa sekali Ibu ya. Berarti kita harus mengetahui dulu minat dan bakat mereka ya. Iya, Pak. Kira-kira untuk mengetahui minat dan bakat itu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin belum optimal ya mungkin yang saya lakukan. Mungkin kedepannya bisa saya lakukan asesmen diagnostik, Pak. Untuk saya bisa mengetahui dan mengukur nih kira-kira mereka bakat dan minatnya mereka tuh ke mana arahnya, kayak gitu, Pak. Ya baik Ibu, kira-kira rencana Ibu untuk meningkatkan semangat belajar mereka itu, kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan? Selain tadi menggunakan asesmen diagnostik ini kan nanti membawa ke pembelajaran berdiferensiasi nih. Mungkin bisa saya lakukan tuh pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya membedakan mereka sesuai dengan gaya belajarnya nih, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan belajarnya peserta didik dengan mengetahui bakat dan minatnya, gaya belajarnya mungkin seperti apa begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Apa yang menjadi rencana Ibu? Kira-kira kapan Ibu bisa terapkan rencana yang Ibu? Mungkin ini kan sudah masuk tahun ajaran baru nih, Pak. Semoga saya bisa terapkan rencana ini di tahun ajaran. Saya sempat mendengarkan Ibu mengatakan bahwa Ibu akan melakukan asesmen diagnostik, terus pembelajaran berdiferensiasi, Iya. agar Ibu bisa mendesain pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Iya, Pak. Ya, itu rencana yang luar biasa Ibu. Hmm. Kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Ibu untuk Oke. menjalankan rencana yang Ibu sudah pikirkan itu? Iya, untuk rencana yang saya pikirkan ini, untuk pelaksanaannya, uh, mungkin pertama diri saya sendiri lah. Mungkin saya harus memperkaya pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana saya itu bisa apa ya melaksanakan asesmen diagnostik yang sesuai dan tepat sasaran, Pak. Kalau misalnya asesmen diagnostik itu bisa berjalan sesuai dengan uh, caranya dan tahapannya, maka saya bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu. Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri dan bisa merencanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Ibu alami terkait dengan pembelajaran di kelas. Selanjutnya mungkin setelah kita ngobrol dari tadi, dari menit awal hingga saat ini, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Oke, obrolan kita ini, yang pertama saya sangat berterima kasih karena dari obrolan singkat antara saya dengan Pak ini, pemahaman saya agak terbuka ternyata untuk menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu kita bisa mengetahui nih bakat dan minatnya mereka dengan cara asesmen diagnostik dan saya bisa melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak, agar saya itu bisa memenuhi kebutuhan belajarnya peserta didik agar minat mereka terhadap pembelajaran yang saya berikan itu bisa lebih meningkat, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu, saya tunggu actionnya Ibu. Oke, Ya. doakan ya Pak ya, semoga dapat berjalan dengan Tetap baik. semangat ya Ibu ya. Oke Pak. Selalu melakukan perubahan-perubahan dan peningkatan. Oke Pak, aduh terima kasih banyak nih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Oscar. Selamat pagi Bu Elin. Oke Pak Oscar, tadi Pak Oscar sudah melakukan coaching dengan Ibu Yana.
Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang sudah Pak Oscar lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Oscar? Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Iya. berkaitan dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya, kompetensi yang dimiliki coach saya, Iya. untuk menceritakan atau menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, iya, baik Pak Oscar. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Pak Oscar dengan Bu Yana tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga Pak Oscar sudah menerapkan alur Tirta dalam proses coaching tadi. Pak Oscar sudah berusaha menggali dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Yana bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami tadi. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Nah, jadi sebelum kita tutup, kompetensi apalagi yang ingin Pak Oscar kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali Pak Oscar. Nah, semoga kedepannya Pak Oscar bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dengan lebih banyak lagi kita belajar, sehingga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, sekian dan terima kasih Pak Oscar. Terima kasih banyak Ibu Elin. Ya, Tetap Oke, selamat pagi Ibu Eli. selamat pagi Ibu Yana. Oke, Ibu Eli bagaimana nih kabarnya Ibu Eli? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Yana. Alhamdulillah ya, saya juga kabarnya baik ya Ibu Eli. Kita kelihatan sekali Ibu Eli fresh hari ini. Oke Ibu Eli, Ya Ibu. pada kesempatan ini, astaga, salah. Pada kesempatan ini, sebelum kita melaksanakan coaching, pertama-tama saya ingin melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Eli. Iya. Oke ya Ibu Eli ya. Iya. Nah, pertama-tama ini saya akan mendiskusikan dulu bagaimana rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Ibu Eli, baik Ibu Eli, coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Iya. Bagaimana proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Ibu sudah bisa dapat memberikan pertanyaan bobot kepada si coach atau belum? Dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Ibu. Iya. Oke. Nah Ibu, jangan lupa bahwa kita harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi Ibu. Iya. Oke, nah di sini saya ingin mengajukan Ibu pertanyaan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, pertanyaan yang pertama Ibu, dalam coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Oke, luar biasa Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua ini Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi dari coach tersebut? Baik Ibu, eh, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu. Nah, kemudian yang terakhir nih Ibu, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini Ibu? Baik Ibu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa Ibu ya. Mungkin cukup sampai di sini saja pertanyaan saya. Semoga proses coaching kita dapat berjalan dengan lancar dan silakan Ibu dapat melakukan proses coaching pada coachingnya. Terima kasih Ibu, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Tetap semangat. Terima kasih juga. Iya. Selamat pagi Pak Oscar. Selamat pagi Bu Elin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, lumayan kabar baik. Oke. Jadi saya juga seperti yang Pak Oscar lihat, saya juga baik-baik adanya. Saya dengar Pak Oscar ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin diceritakan begitu Pak? Ya Bu, saya menemukan sedikit kendala terkait pembelajaran di kelas, yaitu siswa-siswa saya kok begitu pasif dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Ya, baik Pak Oscar. Kira-kira apa yang ingin Pak Oscar dapatkan dari pembicaraan kita pagi hari ini, Pak? Saya mau bertukar pikiran dengan Ibu, mau sharing sedikit untuk bagaimana saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi seperti yang Pak Oscar sampaikan tadi bahwa siswa-siswi di dalam kelas Pak Oscar itu terlihat pasif. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga siswa-siswi di kelas Pak Oscar itu terlihat pasif, Pak? Baik Ibu, siswa-siswi saya begitu pasif mengikuti pembelajaran, mungkin saja ya terkait dengan motivasi belajar mereka yang masih rendah, itu berkaitan dengan kesiapan belajar. Tetapi sebagai pendidik juga saya harus merefleksikan diri saya, apakah pembelajaran yang saya berikan di kelas itu memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak. Itu yang menjadi bahan refleksi untuk saya. Jangan sampai saya terlalu monoton dalam memberikan pembelajaran di kelas. Oke. Baik Pak Oscar, itu terkait kesulitan yang Pak Oscar alami, motivasi belajar yang menurun, terus siswa yang pasif di dalam kelas, kemudian juga Pak Oscar yang monoton di dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, dari permasalahan itu kira-kira langkah ideal apa yang bisa Pak Oscar ambil untuk mengatasi permasalahan itu, Pak? Baik Ibu, saya mungkin memulai dari diri saya sendiri. Saya merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga saya sudah berencana untuk menjalankan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memilih model pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai. Tetapi mungkin saya juga harus melakukan asesmen diagnostik pada awal kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak Oscar. Jadi semua itu kita mulai dari diri.
seperti yang Pak Oscar sampaikan tadi, yang beberapa hal yang saya tangkap bahwa Pak Oscar akan melakukan refleksi, kemudian melakukan asesmen diagnostik dan juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari hal itu kira-kira kapan Pak Oscar akan melaksanakannya? Kebetulan ini di awal tahun ajaran Iya, dan saya sudah menyiapkan itu, iya, berusaha untuk menjalankannya di beberapa hari ke depan Iya, ketika Pak. pembelajaran akan dilakukan. Oke. Luar biasa sekali Pak Oscar. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk tahun ajaran yang baru ini. Jadi dari hasil refleksi, kemudian Pak Oscar sudah menemukan hal yang menjadi solusi. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Oscar dalam melakukan hal ini? Baik Ibu, yang paling pertama mungkin pimpinan, ya. Terus yang kedua mungkin dengan rekan sejawat yang memiliki kompetensi atau nilai-nilai atau kekuatan yang mereka miliki terkait dengan bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik, yang bisa membangkitkan keaktifan mereka di dalam kelas. Iya. Oke, baik Pak Oscar. Berkolaborasi dengan rekan sejawat itu hal yang sangat luar biasa. Jadi Pak Oscar sudah punya gambaran terkait solusi untuk permasalahan yang dialami. Saya tunggu kabar baiknya, kapan eksekusinya. Jadi setelah itu saya menunggu kabar baik dari Pak Oscar. Oke, terima kasih banyak Ibu atas masukannya Bu. Iya, terima kasih, sukses selalu buat. Oke, selamat pagi nih Ibu Eli. Selamat pagi Bu Yana. Bagaimana nih kabarnya Ibu Eli? Kabar baik hari ini. Biasa ya Ibu Eli kelihatan Iya. cerah sekali, semangat sekali Ibu Iya Eli. Ibu. Oke, nah Ibu Eli, tadi ini Ibu Eli sudah melakukan coaching dengan Pak Oscar. Iya. Nah, sebelum penutupan observasi kita ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi bersama Pak Oscar? Oke, baik Ibu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa nih. Tadi juga saya lihat proses coachingnya juga sudah sangat baik tadi. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Iya Ibu. Oke nih, proses coaching yang tadi yang sudah Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan saya lihat Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada Pak Oscar tadi. Nah, terus Ibu juga sudah melaksanakan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Iya Bu. Nah, sebelum tutup ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi bersama Pak Oscar? Oke Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching dan juga lebih banyak lagi berlatih terkait coaching ini. Oke, luar biasa Ibu. Jadi kita harus belajar supaya memperdalam pemahaman kita Iya, dan Ibu. dapat menerapkan coaching lebih baik lagi. Iya. Oke, luar biasa Ibu. Mungkin sampai di sini saja proses observasi kita. Tetap semangat Ibu. Semoga Iya, kedepannya Ibu. kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat Oke, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Oh iya, terima kasih juga. Oke, selamat pagi Ibu Eli. Selamat pagi Bu Yana. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Eli pagi ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oke, luar biasa Ibu Eli, semangat sekali ini hari ya. Tadi Ibu Eli sampaikan kalau Ibu Eli mau membicarakan sesuatu dengan saya ini. Iya Bu. Oke. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Eli bicarakan? Jadi saya mengalami sedikit
kendala, yaitu terkait rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa rekan guru saya itu tidak ada perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini dalam hal penyampaian materi yang masih menggunakan metode ceramah, Bu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, namun mereka masih menggunakan metode yang Konvensional. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa hal yang membuat guru-guru di sekolah Ibu masih menggunakan model konvensional itu? Jadi baik Ibu, kalau menurut saya seperti yang saya lihat itu yang masih menggunakan metode yang konvensional ini adalah kebanyakan guru-guru senior yang masih lemah atau kurang dalam IT. Kurang menguasai IT ya, mungkin kurang seperti itu. penguasaan dalam hal penggunaan IT. Oke, kurang menguasai IT. Kira-kira ada faktor lain yang menyebabkan pembelajaran itu masih bersifat konvensional selain penguasaan dalam IT? Selain penguasaan dalam IT, faktor lain juga mungkin dari faktor internal dari guru itu sendiri yang mungkin belum mau untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin karena merasa bahwa mereka sudah senior sehingga mungkin tingkat untuk karena lemah dalam IT tadi sehingga membuat mereka jadi kurang berkembang seperti itu. Oke, nah dari hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, karena guru seniornya kurang menguasai IT dan dari faktor internal sendiri, kira-kira apa langkah yang Ibu lakukan yang bisa secara pribadi Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baik Ibu, mungkin langkah yang saya lakukan, yang pertama itu bisa saya melakukan mentoring atau pendampingan secara individu. Iya. Terus selain itu saya bisa melakukan menyampaikan dulu kepada kepala sekolah atau atasan saya sehingga bisa diadakan pelatihan atau workshop untuk terkhusus penggunaan IT bagi guru-guru yang belum menguasai IT. Oke, luar biasa sekali. Ibu sudah punya 2 ide yang luar biasa, yaitu monitoring secara individual dan menyampaikan kepada kepala sekolah dengan melakukan pelatihan atau workshop. Kira-kira dari 2 hal ini yang paling bisa Ibu lakukan itu apa dari 2 hal ini? Jadi dari 2 hal ini, yang pertama mungkin pendekatan. Oke. Pendekatan, kemudian saya melakukan mentoring atau pendampingan secara individu terlebih dahulu. Oke. Secara individual. Iya. Jadi Ibu Ibu melakukan mentoring kepada guru-guru senior yang tidak bisa dalam IT. Nah, oke. Kira-kira dengan cara mentoring ini kapan Ibu lakukan? Jadi mungkin saya bisa lakukan itu di awal tahun ajaran ini, mungkin 1 minggu ke depan diadakan dulu perencanaan sehingga saya bisa memanfaatkan waktu-waktu luang hingga saya bisa melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan guru saya itu. Luar biasa. Jadi direncanakan dulu baru dilakukan pendampingan. Tentunya dalam melakukan hal ini Ibu pasti membutuhkan orang untuk membantu Ibu. Kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk pelaksanaan rencana Ibu ini? Baik Ibu, yang saya libatkan mungkin yang pertama itu adalah atasan saya. Oke. Atasan di sekolah, kemudian rekan-rekan saya yang menguasai IT. Oke, luar biasa sekali. Nah, dari masalah Ibu ini,
Ibu sudah menemukan solusinya sendiri secara berjalan ini, kita coaching ini. Solusinya yaitu Ibu bisa melakukan mentoring dan mentoring secara individual, dan Ibu dibantu oleh kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang mampu dalam bidang IT. Oke, saya berharap rencana Ibu ini dan pelaksanaan ini bisa Ibu lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini, dan saya menunggu hasilnya. Semoga hasilnya baik Iya, Ibu. dan bisa berdampak pada perubahan pembelajaran di sekolah. Iya, Ibu. Oke, luar biasa Ibu ya, tetap semangat. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasikan dengan lancar dan mudah. Oke Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya sore ini sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, tetap semangat Ibu. Oke, selamat pagi. Baik.